Halo, selamat datang di channel Wahyu Indonesia, referensi pengobatan alternatif paling terpercaya di Indonesia. Dan hari ini kita ngomongin tentang yang namanya fibromyalgia. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa itu fibromyalgia, simpelnya adalah rasa sakit, rasa nyeri di sekujur tubuh, dan itu biasanya berlangsung lama, hilang, timbul, hilang, timbul. Nah, ini secara kedokteran yang saya tahu ya, itu penyebabnya belum diketahui. Jadi ya obat-obat yang dikasih biasanya ya pereda nyeri, terusan obat-obat yang tentang keluhan aja. Bahkan beberapa orang ya, itu ngirain bahwa ini adalah penyakit karena santet. Iya, nggak tahu kenapa mereka mikir karena santet ya. Mungkin karena udah diobatin teman nggak sembuh-sembuh, mungkin mereka berpikir oh ini pasti santet gitu ya. Sampai ada beberapa orang yang datang ke tempat saya waktu itu. Dia bilang, Pak Wahyu, saya sakit fibromyalgia, tapi saya curiga ini saya disantet. Kenapa Bu, kok Ibu ngerasa disantet? Iya Pak, ini kata dokter saya fibromyalgia, cuma saya udah dikasih obat nih. Obatnya ini, itu, dan banyak banget, dan ini katanya nggak bisa sembuh gitu. Nah, tapi saya curiganya ini disantet karena ada orang yang saya tahu nggak suka sama saya. Memang katanya dia pernah berantem lah sama orang. Nah, rasa sakit ini timbulnya ada ketika dia habis berantem sama orang itu. Nah, saya bilang, jadi ibu gimana nih, kesini mau ngapain? Kan kata dokter ini fibromyalgia nggak bisa sembuh. Nah, dan ibu juga pikir ini santet. Ya, saya mau coba aja gitu, mau coba terapi di sini. Oke, Bu, kita diagnosa dulu ya, gitu ya. Akhirnya saya bilang sama ibunya, Bu, kalau saya lihat kemungkinan gitu, saya bilang ini kemungkinan bahwa ibu ini sakitnya karena postur tulang belakangnya utamanya ini kurang bagus. Maksudnya gimana? Iya Bu, ini karena tulangnya ada yang ini yang bengkok apa-apa gitu ya. Karena kebetulan si ibu itu juga pernah di ronsen, jadi saya juga tahu apa gambaran tulang belakang dari X-ray-nya seperti apa, saya juga tahu. Dan itu agak gimana ya, bengkok-bengkok sedikit gitu, jadi agak-agak kurang sempurna. Dan saya bilang ke ibunya, Bu, gimana kalau saya coba untuk perbaiki tulang belakangnya dulu, masalah hasilnya kita lihat nanti aja, karena saya nggak berani nyajiin apa-apa. Nah, singkat kata, saya terapi, saya perbaiki nih susunan tulang belakangnya yang tadinya badannya itu bengkok-bengkok, bukan bengkok parah ya, kalau bengkok parah kan skoliosis, tapi dia tuh seperti posturnya tuh kayak orang nahan sakit terus, jadi kayak bengkok gitu. Karena memang dia bilang setiap hari tuh sakit terus, nyeri gitu, nyutan, dan itu di semua sendinya, di seluruh badannya. Nah, setelah saya terapi, yang pertama dia cuma ngerasa oh bisa tidur lebih enak, lebih nyaman, lebih nyenyak gitu. Habis itu enggak, saya lupa berapa hari berikutnya dia terapi lagi. Setelah terapi baru kerasa sakit-sakitnya mulai hilang. Nah, setelah terapi keberapa ya saya lupa ya, sekitar ketiga atau keempat baru rasa sakitnya itu hampir nggak ada. Nah, setelah itu baru terapinya dikurangin, karena tadi kan yang sekian hari sekali gitu. Nah, ini mungkin seminggu sekali, 2 minggu sekali, sampai nanti sebulan sekali. Dan setelah diterapi, dibenerin tulang belakangnya, si badan si ibu itu hampir nggak pernah kerasa sakit lagi. Jadi dia datang tuh cuma untuk pencegahan aja. Nah, pelajarannya apa yang saya dapat dari kasus itu dan beberapa kasus lain yang mirip-mirip seperti itu, bahwa sebetulnya yang dikatakan fibromyalgia ini mungkin salah satunya adalah karena posisi tulang belakangnya kurang bagus. Nah, tulang belakang yang kurang bagus ini kebanyakan nggak disadari oleh kita sendiri gitu ya, sebagai orang awam. Bahkan di dunia kedokteran umum pun, kalau tulangnya tidak melengkung secara ekstrim, tidak bergeser secara ekstrim, mungkin tidak dianggap sebagai kelainan dan tidak dianggap sebagai masalah. Tapi kebetulan saya di dunia chiropractic, di Yumeho Japanese Chiropractic, jadi saya memperhatikan itu. Malah itulah yang saya perhatikan di awal, karena itu yang saya perhatikan, pusat perhatian saya malah dari sisi itu. Jadi itulah yang saya perbaiki dulu. Nah, kebetulan
si ibu itu memang penyakitnya timbulnya dari itu. Jadi setelah saya perbaiki, semua rasa sakitnya hilang. Tapi memang ada beberapa yang sakitnya cuma berkurang aja, tapi nggak hilang semuanya. Itu ada. Tapi kebanyakan itu dia akan hilang, dan kalau ada rasa nyeri pun itu seperti rasa nyeri-nyeri umumnya kalau kita lagi pegel, kecapean dan lain sebagainya. Jadi kalau buat teman-teman yang divonis fibromialgia sama dokter dan disuruh minum obat terus, ya saran saya coba deh perhatiin dulu, diagnosa dulu ke orang yang ngerti tentang tulang belakang, bagaimana posisinya, bagaimana posturnya. Jangan-jangan itu bukan fibromialgia yang nggak bisa disembuhin, mungkin cuma gara-gara si tulang belakangnya aja yang bermasalah. Dan insya Allah kalau diperbaiki secara berkala dengan cara yang betul, gitu, dengan prosedur yang betul, nanti akan betul dan hilang semua. Jadi nggak perlu minum obat lagi, nggak perlu ada rasa sakit lagi. Nah, jadi teman-teman, nggak semua bisa diobatin juga pakai kiropraktik ya. Buktinya saya juga ada beberapa kali yang nggak sembuh, cuman sangat menurun rasa sakitnya, terus frekuensi sakitnya juga menurun, jadi jarang sakit, tapi sakitnya tetap ada. Jadi nggak semuanya bisa diobatin juga dengan terapi kiropraktik, tapi pantas dicoba. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Saya Wahyu Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.